wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam agenda beauty class. Luar biasa, sudah setahun ya kita nggak ketemu. Kemarin kan 2021, sekarang 2022 kita ingin lebih sehat, kita ingin lebih ceria, dan kita ingin lebih bahagia. Di sini nggak ada bapak-bapak ya, semoga tidak ada ya. Insya Allah kita bersama para khotijah, HNI Mental Juara Tim, ibu-ibu dan remaja putri semuanya, kita luangkan waktu siang kita. Tadi sudah bubuk siang ya, Hari ini saatnya kita ambil catatan, kita siapkan pertanyaan, kita akan mengenali jenis kulit wajah kita. Masya Allah, kalau sudah kenal emang ngapain gitu ya. Kalau sudah kenal, maka kita bisa melakukan tindak lanjut. Skincare apa yang bisa kita pilih gitu ya. Perawatan yang bagaimana yang bisa kita biasakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah titipkan. Baik, para bunda solihah yang dirahmati Allah beserta remaja putri yang luar biasa, kita sudah hadir bersama pada pukul 13.00 dan alhamdulillah kita semua sudah belajar untuk membagi waktu dengan baik gitu ya. Membagi waktu dengan baik itu yang perlu kita garis bawahi, karena kita tidak akan mungkin sampai di kelas pembelajaran ini jika kita tidak bisa menyelesaikan waktu-waktu pekerjaan sebelumnya. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita tadi sudah memberikan suasana yang penuh bahagia di siang ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan siang hari ini, saya ditemani oleh Mbak Nita Seviana, terapis salon muslimah asiatika yang akan memberikan warna lebih bersemangat ya di kesempatan siang hari ini bersama ilmu ya. Kita akan memberikan suguhan materi untuk kesempatan siang hari ini. Untuk lebih berkahnya acara pada kesempatan siang hari ini, kita buka dulu dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Baik, pada kesempatan siang hari ini nanti kita ada terbagi beberapa sesi ya. Sesi pertama kita akan belajar dalam beauty class ini, kenali jenis kulit wajah kita. Masya Allah, emang kita nggak tahu gitu ya. Insya Allah supaya lebih paham gitu. Kadang kita nggak memperhatikan kulit kering, kulit berminyak, atau kulit apa ya. Kalau berminyak hari ini menguntungkan ya, karena harga minyak katanya naik. Tiba-tiba turun. Sudah turun belum ya? Ya, tapi alhamdulillah kita bukan tipe emak-emak yang memikirkan naik turunnya minyak ya, karena kita sudah Allah titipkan apa yang insya Allah mencukupi, entah naik entah turun, yang penting Allah mampukan. Baik, Bunda Solihah dan remaja putri keluarga besar HNI Mental Juara Tim, sesi yang kita persembahkan setelah nanti kita memberikan paparan tentang mengenali jenis kulit wajah, nanti Bunda Solihah bisa menyiapkan pertanyaan dan kita akan bersama-sama dengan senam wajah ya, Masya Allah, anti aging, menolak tua gitu ya. Wow, kita kan sudah ada kolagen Bu Ani, otomatis gamat itu akan menolak tua. Yes, otomatis dengan Hania Delco kita akan menolak tua. Iya, itu ikhtiar dari dalam kita. Tapi perlunya kita mengenal senam apa sih yang bisa kita lakukan untuk anti aging ya. Dan di penghujung materi nanti kita akan sedikit menengok definisi yang membuat kita makin tua makin semangat gitu ya. Nggak ada kata tua, insya Allah ya, nanti kita akan makin energik bersama usia yang kita miliki. Baik, kita akan masuk di sesi mengenali kulit wajah ya. Oke, kita masuk di sini.
PPT bisa terlihat, Bunda Solihah? Bisa, Bu Ani. Bisa. Alhamdulillah Allah pilih 25 peserta yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Yuk kita kenali jenis kulit wajah kita bersama Mbak Nita Septiana, Salon Muslimah Asiatica. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nita Septiana. Saya sebagai terapis di Asiatica, Salon dan Spa Muslimah Magetan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kulit wajah gitu ya. Tentunya kita sebagai muslimah wajib ya mengenali kulit wajah kita. Mengenali kulit wajah itu adalah hal yang paling basic, hal yang paling dasar untuk menentukan perawatan apa yang kita gunakan, skincare apa yang kita gunakan, hingga dan menghindari skincare apa yang kita tidak perlu gunakan, dan treatment-treatment apa yang kita hindari untuk menjaga kulit kita tetap sehat seperti itu. Untuk mengenali kulit wajah biasanya dapat dijumpai di klinik-klinik ya. Biasanya kalau di klinik atau di salon kita bisa bertanya ke terapisnya, Mbak, kulit wajah saya kira-kira apa ya? Kulit wajah saya bagaimana ya? Gitu ya. Yang kedua mungkin di booth skincare, kalau di mall ataupun di tempat-tempat umum biasanya ada yang menyediakan booth skincare, biasanya akan ada diagnosa kulit wajah gitu ya. Namun bila itu tidak dijumpai ya, kita bisa mengenali kulit wajah kita sendiri dengan hal-hal yang nanti akan kami sampaikan. Ya. Yang pertama itu kita akan mengenali jenis-jenis kulit wajah. Jenis kulit wajah yang umumnya dijumpai di Indonesia itu dan di dunia ya, itu yang pertama kulit wajah normal seperti itu, yang kedua kulit wajah kering, yang ketiga kulit wajah berminyak, yang keempat adalah kulit wajah kombinasi. Yang pertama kulit normal. Kulit normal ini adalah kulit yang paling menguntungkan ya, karena sedikit permasalahan, terus juga skincare yang digunakan juga tidak terlalu ribet gitu ya, tidak susah nyarinya seperti itu. Yang dimaksud kulit normal yang itu kulit normal merupakan kulit yang memiliki keseimbangan antara kadar air dan minyak alami di wajah. Tanda-tanda atau ciri-ciri kulit normal, yang pertama itu memiliki pori-pori kecil. Pori-porinya halus sehingga tidak terlihat. Ditumpuk bedak juga langsung hilang seperti itu. Yang kedua, teksturnya elastis dan kenyal. Tekstur elastis dan kenyal itu akan terlihat bila kita mencubit-cubit pipi kita ya, akan terasa oh kenyal, oh kurang elastis itu dengan mencubit-cubit atau menekan-nekan kulit kita. Selanjutnya cenderung tidak kusam. Kulit wajah normal dengan perawatan yang tidak begitu susah, dengan perawatan yang mudah, itu memang cenderung wajahnya akan bersinar secara alami. Itu bawaan light gitu ya. Bentar ya, slide-nya nggak gerak ya. Apakah slide-nya sudah terlihat, bunda-bunda sekalian? Sudah. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Terlihat tapi belum full. Di kulit normal, Belum slide share-nya. sebentar ya. Materi kulit normal sudah kita fullkan. Apakah sudah terlihat oleh para peserta? Belum. Belum.
Belum. Masih di slide pertama, kenali jenis kulit wajah Anda, Bu Ani. Oke, siap. Yang satu Mulai awal Mbak Din, mulai awal. Nomor 1, PPT yang pertama. Oke, ya. Dibesarkan Mbak Din, minta tolong dibesarkan. ya, di sana. Nah, ampun. Sampun terlihat nggih para peserta? Ampun, Bu. Siap, yuk kita ikuti. Iya, slide selanjutnya di kulit normal. Next. Ya, sini. Sebelumnya. Nah, ya. Ya, kita lanjutkan tentang permasalahan kulit normal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kulit dengan jenis normal jarang memiliki permasalahan kulit seperti itu. Tips untuk kulit normal, seperti halnya jenis kulit yang lain, pembersihan 2 kali sehari. Bisa dilakukan pagi hari sama sore hari seperti itu. Minum air putih yang cukup. Air putih akan menjaga kelembapan kulit tetap pada kondisi normal. Rutin facial setiap bulan. Ini untuk semua jenis kulit. Idealnya melakukan facial rutin setiap bulan untuk mengangkat sisa sel kulit mati, meregenerasi kulit, dan menghidrasi kulit. Seperti itu. Selanjutnya, next. Jadi next. Ini adalah penampakan kulit normal. Pori-porinya halus. Tidak ada terlihat minyak berlebih di daerah T dan di daerah lainnya. Juga tidak ada kulit-kulit terkelupas seperti yang terjadi pada kulit kering. Warnanya juga cenderung rata. Tidak mengalami
hiperpigmentasi di sebagian warna kulit. Selanjutnya, kulit kering. Kulit kering. Kulit kering ini adalah kulit yang kondisi kelembapan wajah terluarnya itu mengalami kekurangan cairan. Sehingga mudah sekali mengalami crack ataupun pecah-pecah sehingga menimbulkan rasa perih. Ciri-ciri kulit kering, permukaannya wajah kasar karena terkelupas atau mengalami pecah-pecah. Kurang elastis dan kenyal. Biasanya memang cenderung kering, jadi agak tertarik, ada rasa tertarik. Terutama pada saat setelah mencuci wajah. Untuk kulit kering, pemilihan sabun wajah memang sangat penting. Karena bila sabunnya tidak cocok gitu ya, akan menimbulkan sensasi wajah tertarik seperti itu. Masalah kulit kering yang sering dihadapi adalah gatal, mudah memerah, mudah bersisik sehingga terasa perih dan terlihat kusam. Tips untuk kulit kering, minum air cukup intensif menggunakan pelembab. Semisal kita habis wudhu seperti itu, wudhu kan kalau di tempat kerja biasanya zuhur sama asar. Habis wudhu atau ba'da salat, biasakan untuk memberikan nutrisi kembali pada kulit kita. Bisa menggunakan toner, dilanjutkan dengan pelembab. Next. Ini adalah penampakan kulit kering. Kulit kering biasanya terjadi di daerah hidung dan di ujung-ujung bibir, di sekitar bibir. Itu akan sangat sensitif daripada daerah-daerah yang lain. Mudah memerah karena memang lapisan kulit luarnya itu terkelupas, sehingga akan membuat kulit lapisan dalamnya sensitif terhadap sinar matahari. Next. Nah, kulit berminyak, kulit yang hampir ya kebanyakan orang Indonesia memiliki kulit berminyak, terutama di daerah-daerah tropis. Kulit berminyak memiliki kondisi kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang berada pada kulit terlalu banyak memproduksi minyak atau sebum. Sebum itu adalah minyak yang diproduksi oleh kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang ada di kulit kita. Ciri atau tanda kulit berminyak yaitu wajah terasa lengket karena produksi minyak berlebih, mengkilap dan basah. Pori-pori terlihat jelas karena minyak tadi produksinya banyak, maka kulit memberikan jalan lebih luas atau lebih besar pada pori-pori wajah, sehingga pori-pori terlihat jelas dan membesar. Riasan wajah mudah luntur. Nah, make up yang digunakan pada kulit wajah itu akan mudah luntur, terutama pada saat sekarang era pandemi yang dimana menggunakan masker, biasanya riasan akan sangat mudah menempel pada masker itu sendiri. Masalah kulit berminyak tentu adalah jerawat. Jerawat sangat sensitif terhadap kulit berminyak, mudah muncul komedo. Terus wajah lebih cepat kotor. Karena bila kulitnya berminyak, bila ada debu, bila ada polusi, akan lebih cepat menempel pada permukaan kulit. Tips kulit berminyak, lebih sering mencuci wajah ya. Kalau tadi kulit wajah normal dan kering, mencuci wajah 2 kali sehari. Di jenis kulit berminyak, mencuci wajahnya ditambah 1 kali, yaitu 3 kali sehari. Rutin menggunakan toner. Toner bermanfaat untuk melembabkan kulit. Ini adalah skincare yang paling mudah dibawa, paling mudah diaplikasikan. Jadi sehabis wudhu dan sehabis sholat, biasakan menggunakan toner secara rutin.
rajin keramas. Kenapa sih kok rajin keramas? Apa hubungannya sama kulit berminyak gitu ya? Pada saat tidur, rambut yang biasanya panjang akan tergerai kan biasanya. Nah, kalau kulit kita bersentuhan dengan dengan rambut yang kurang bersih, maka ini akan memicu adanya atau memicu munculnya jerawat pada kulit wajah. Jadi sangat ada hubungannya antara kebersihan rambut dengan kulit wajah. Next, selanjutnya Dek. Nah, ini penampakan kulit berminyak. Hampir di semua permukaan wajah terdapat minyak. Walaupun sudah cuci muka gitu ya, beberapa saat kemudian muncul lagi minyak di permukaan wajah. Bila tidak ditangani secara benar, bila tidak menggunakan skincare secara tepat, maka akan sangat mungkin memicu yang namanya jerawat, komedo, terus juga akan menjadi kusam, seperti itu. Next. Selanjutnya adalah kulit kombinasi. Kulit kombinasi adalah kulit wajah yang mempunyai dua tipe wajah. Misalnya di daerah T ya, di dahi, di hidung, dan di bawah mulut, di dagu, itu terasa lebih berminyak. Produksi minyaknya berlebih. Sedangkan di daerah pipi itu menjadi kondisinya normal atau kering. Seperti itu. Jadi memiliki dua jenis wajah pada satu wajah. Ya. Ciri atau tanda kulit kombinasi adalah berminyak di daerah T, yaitu dahi dan hidung. Di daerah atas alis dan di hidung, di area hidung. Dan kering di area bibir, mata, dan di area pipi. Masalah kulit kombinasi, sulit memilih skincare gitu ya. Kalau kulit wajah berminyak, ya tinggal pakai skincare ya. Untuk kulit berminyak, kalau kulit kering tinggal memakai skincare untuk kulit kering. Tapi untuk kulit kombinasi, dia harus balance antara skincare yang digunakan untuk area T yang cenderung berminyak dan daerah bibir dan mata yang cenderung kering. Untuk pemilihan masker wajah biasanya akan menggunakan kombinasi. Misalnya di daerah T yang berminyak menggunakan green tea. Atau yang di daerah mata dan pipi menggunakan masker yang kandungan kolagennya tinggi atau kandungan pelembabnya tinggi. Menggunakan dua kombinasi skincare atau dua kombinasi kosmetik gitu ya. Pori-pori lebar di daerah T. Di daerah T, seperti yang dijelaskan tadi adalah berminyak. Sehingga sangat wajar bila di daerah T, pori-pori menjadi besar seperti pada jenis kulit berminyak. Berjerawat dan mengelupas secara bersamaan. Berjerawat di daerah T karena cenderung berminyak dan mengelupas di daerah mata dan sekitar bibir dan di daerah pipi karena lebih kering gitu ya. Maka bila pemilihan kosmetik atau pemilihan skincare-nya tidak tepat, maka mungkin sekali akan menyebabkan iritasi terhadap kulit tersebut. Tips untuk kulit kombinasi. 2-3 kali mencuci wajah menggunakan sabun yang sangat mild ya, yang sangat ringan, yang kalau bisa menggunakan sabun wajah dengan water conditioner. Memakai lebih dari satu skincare karena kulitnya kombinasi, maka di daerah T memiliki berminyak menggunakan skincare yang berminyak. Yang di daerah bibir dan mata wajahnya kering menggunakan skincare untuk kulit kering. Selanjutnya menggunakan tabir surya secara rutin. Next. Nah, seperti ini ya gambarannya wajah kulit kombinasi. Di daerah T itu oily, di bawah bibir juga oily, berminyak. Daerah pipi, mata, di ujung-ujung bibir ya, itu cenderung lebih kering. Next.
Nah, setelah dijelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang bisa disampaikan? Atau lanjut? Ya. Lanjut ya. Cara mengenali kulit wajah. Tadi kan sudah dijelaskan 4 jenis kulit wajah. Yang pertama normal, yang kedua kering, yang ketiga berminyak, yang keempat kombinasi. Nah, apakah kulit wajah itu bisa berubah? Bisa. Kulit wajah yang dulunya berminyak bisa berubah menjadi kering, yang kering bisa menjadi berminyak, yang normal bisa menjadi kombinasi, itu bisa. Karena memang bisa karena faktor iklim, cuaca, juga karena faktor dari dalam itu sendiri. Untuk mengenali kulit wajah ada beberapa cara, banyak cara. Saya berikan 2 contoh cara yang paling gampang untuk mengenali kulit wajah. Next. Nah, yang pertama untuk mengenali kulit wajah cukup dengan cuci muka. Cuci muka seperti materi kemarin ya, cuci muka itu 1 menit. 1 menit 15 detik di daerah dahi, 15 detik di area pipi, 15 detik di area dagu, yang 15 detik di area hidung, seperti itu. Setelah wajah dicuci, keringkan secara halus menggunakan handuk yang lembut, sehingga kulit kita tidak tergesek dengan benda kasar seperti itu. Cukup ditekan-tekan, tidak usah digesek-gesek. Jadi kalau mengeringkan wajah, cukup handuk itu ditap-tap seperti ini. Ditekan-tekan saja, tidak perlu digeser-geser seperti itu ya. Untuk menjaga agar kulit kita tidak teriritasi dengan benda yang permukaannya kasar. Setelah mencuci wajah dan dikeringkan, lakukan gerakan-gerakan wajah, misalnya senam wajah ya, yang agak ini, lakukan gerakan-gerakan sehingga wajah itu bergerak gitu ya, terasa bergerak. Atau berbicara, ngobrol sama orang, itu kan wajah kita akan melakukan gerakan-gerakan wajah seperti itu. Setelah 30 menit, kita akan dapat merasakan, setelah dicuci, jangan menggunakan toner, pelembab, ataupun dan sebagainya. Jadi wajah kita asli tanpa ada apa-apanya gitu ya. Bila dirasa kulit kita tuh seperti tertarik gitu ya, berarti sudah dipastikan kulit kita kering. Kalau dilihat di kaca wajah kita di daerah dahi sama hidung kok cenderung berminyak dan di daerah lainnya kok kering-kering aja, kemungkinan itu kulit kita normal atau kombinasi. Sedangkan bila 30 menit wajah kita tuh full minyak gitu ya, sudah terlihat basah karena minyak ya, sangat sudah bisa dipastikan itu adalah kulit berminyak. Selanjutnya next. Nah, ini cara lebih mudah lagi ya, menggunakan blotting paper atau kertas minyak ya, bukan kertas minyak yang digunakan untuk membungkus nasi goreng ya, tapi blotting paper atau kertas minyak yang khusus untuk wajah gitu. Yang biasanya kalau kita zaman-zaman sekolah itu kalau ada yang bawa kita biasanya minta gitu ya, pasti berebut di kelas gitu ya. Menggunakan itu saja, cukup ditap-tap di daerah seluruh muka, ditap-tap seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat bila kertas minyaknya itu kering, kulit kita berarti kering. Kalau kertas minyaknya itu nampak basah hampir di seluruh bagian, maka bisa dipastikan kulit kita berminyak. Bila minyaknya hanya sedikit saja, kondisi kulit kita insya Allah normal ataupun kombinasi. Next. Nah, ini adalah kondisi blotting paper yang setelah ditap-tap ke wajah. Yang pertama itu kulit kering, hanya bagian bawahnya saja yang basah, tapi pun juga nggak basah-basah banget, cuma sedikit. Itu kulitnya pertanda kulitnya kering. Selanjutnya, bila terdapat sedikit minyak seperti itu ya, yang tipis tapi agak rata seperti itu, kondisi kulitnya adalah kulit normal atau kombinasi. Nah, apabila yang paling
kanan gitu ya, hampir seluruh kertas minyak atau blotting papernya itu basah, sudah bisa dipastikan kulit kita berminyak. Seperti itu. Mbak Din, slide-nya sudah. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar tentang kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, dan kulit kombinasi. Masya Allah, ternyata beberapa jenis kulit yang butuh perhatian ya. Allah memberikan ciptaan sesuai masing-masing. Dan kita ketika mengenali jenis kulit tersebut, Dita tadi mengatakan bahwa kita bisa lebih tahu follow up apa yang kita gunakan skincare-nya nanti gitu ya. Perawatan jenis yang bagaimana yang bisa kita lakukan. Nah, tadi sudah dipaparkan satu persatu. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, silakan jika ada yang ditanyakan boleh chat Zoom atau raise hand. Kita masuk sesi tanya jawab ya. Disilahkan, ada yang bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, sambil menunggu pertanyaan masuk, kita senam dulu ya teman-teman. Senam wajah anti-aging gitu ya, Dek Nita. Masya Allah. Dek Nita itu satu alma mater dengan saya. Ya, kami sama-sama di UNESA. Beliau jurusan salam kecantikan gitu ya. Jurusan tata rias gitu ya. Kok jurusan salam kecantikan? Maaf. Jurusannya tata rias. Nah, ada di apa? Fakultas apa ya kalau? Fakultas Teknik ya. Kalau saya di Fakultas MIPA ya, Masya Allah. Baik, oh ternyata ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktek senam wajah. Kita lihat dulu, kita colek dulu pertanyaan dari Bunda Lik Aksana. Tanya Bu, iya, apakah flek di wajah ada hubungannya dengan jenis kulit? Nah, ini silakan Dek Nita, apakah flek di wajah ada hubungannya dengan jenis kulit? Masya Allah. Ya, disilakan. Nanti pertanyaan kedua baru masuk ke Bunda Susanti Nugrahini. Ya, disilakan. Tadi yang kami jelaskan itu 4 jenis kulit wajah, sedangkan flek hitam itu adalah permasalahan kulit wajah. Apakah ada hubungannya? Tentu gitu ya. Bila kulit kita treatment atau dirawat dengan tidak sesuai dengan jenisnya, mungkin sekali akan menimbulkan permasalahan kulit wajah. Misal flek hitam. Flek hitam itu mudah sekali terjadi atau mudah sekali timbul di jenis kulit wajah kering. Karena kulit kering itu akan sangat mudah terpapar sinar matahari seperti itu. Bila kulit kita kering, kita tidak menggunakan sama sekali, di sini konteksnya sunscreen gitu ya, maka flek hitam sangat mudah timbul. Dan flek hitam ini tidak terlihat sebegitu cepat ya. Misalnya hari ini kita kegiatan outdoor, besoknya kelihatan flek hitamnya, tidak seperti itu. Tapi adalah fase menumpuk. Jadi hari ini terpapar, dia menumpuk, besok baru nanti sekitar usia 35 ke atas flek hitam ini akan muncul. Tapi bukan instan gitu ya, tapi itu adalah efek penumpukan dari dulu-dulu gitu ya, karena mungkin belum memakai skincare secara benar. Kalau era skincare itu kan memang 5 tahun ini ya baru booming gitu ya. Sedangkan dulu-dulu mungkin kita kurang populer dengan skincare. Mungkin hanya pakai bedak, hanya pakai lipstick gitu ya. Tapi untuk skincare-nya sendiri itu belum seperti itu. Nah, untuk flek hitam, treatment untuk flek hitam silahkan menggunakan andro gitu ya. Andro dicampur dengan zaitun, dipijat perlahan di area semua wajah
fog, tapi untuk fokusnya tetap di area flash hitam. Insya Allah gitu ya, bertahap gitu akan memudar seperti itu. Juga pemakaian night cream dan day cream HNI itu akan sangat membantu untuk memudarkan flek hitam seperti itu, karena sudah beberapa orang testimoni Andro plus zaitun itu bagus untuk flek hitam. Masya Allah, ya betul ya, dan termasuk saya itu jenis kulit kering ya, Dik Nita, kering Saya banget juga. ya. Dan alhamdulillah tentunya apa yang kita konsumsi dari dalam itu sangat membantu. Saya kalau flashback ke beberapa tahun yang lalu gitu ya, kalau saya ingat memori saya yang dulu gitu, ya Allah, kalau sudah musim kering gitu ya, musimnya kering, itu kulit saya ikut kering gitu, sampai ada apa kalau orang ya tadi seperti gambar tadi ada putih-putihnya gitu ya, bunda-bunda salihah sampai kering banget gitu ya, itu yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah tentunya sejak kita mengenali tubuh kita butuh tentara nih, tubuh kita butuh hijau-hijauan, tubuh kita butuh perhatian, tubuh kita butuh nutrisi ya. Dan alhamdulillah semakin ke sini sudah lebih baik. Meskipun ternyata ada yang disampaikan seperti Bunda Lik Aksana tadi, itu seperti yang saya alami gitu ya. Wow, ternyata seiring berubahnya wajah lebih bersih gitu ya. Nah, jadi ternyata ada flek. Nah, bener banget. Flek itu datang kepada orang-orang yang berkulit kering ya, Masya Allah. Ya, seperti yang disampaikan Bunda Susanti Nugraini, betul ya. Jadi saya scrub andro dan zaitun, insya Allah seminggu 2 kali gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa flek itu adalah cara Allah ya untuk menitipkan di kulit saya. Jadi ya kita nikmati saja dan kita nggak usah baper, nggak usah, waduh kok ada flek gitu ya. Kita follow up apa yang disampaikan oleh Mbak Nita tadi. Baik, begitu ya Bunda Lik Aksana. Kita masuk pertanyaan kedua dari Bunda Susanti Nugraini. Kalau satu krim bisa untuk siang dan malam, itu bagus nggak untuk kulit kering? Wow, ini satu krim tapi untuk siang, malam, sore gitu ya. Baik, bagaimana ini Mbak Nita? Satu krim untuk siang oke, malam oke gitu gimana nih? Monggo disilahkan. Krim wajah tentu setiap produsen memiliki formulasinya sendiri-sendiri. Apakah ada krim yang digunakan pagi oke, siang oke, sore oke, terus juga menjelang siang juga oke gitu? Ada, boleh. Asal kandungannya, misalnya kalau ada krim yang untuk pagi, siang, sore itu biasanya tidak mengandung SPF biasanya. Jadi kandungan SPF-nya tidak ada di krim itu, hanya pure pelembab gitu ya. Sehingga nanti kita tetap menggunakan sunscreen untuk di layer gitu ya. Setelah memakai pelembab, kan kemarin ya mengulang kemarin bahwa skincare itu dimulai dari zaitun gitu ya. Zaitun sebelum kita mau cuci muka diolesi zaitun, dipijat-pijat. Setelah zaitun baru face wash gitu ya, sabun wajah. Setelah face wash terus toner gitu ya. Setelah toner boleh nih. Kalau punya serum boleh pakai serum. Kalau pakai essence boleh pakai essence. Kalau punya dua-duanya essence dulu baru serum gitu ya. Selanjutnya baru pelembab. Nah, kalau pelembabnya tidak mengandung SPF, berarti pada waktu pagi harinya atau siangnya itu menggunakan sunscreen kembali. Jadi tidak masalah, hanya kalau pada waktu siang kembali di layer atau ditumpuk dengan krim SPF ya atau sunscreen seperti itu. Jadi tidak masalah. Ya, jadi ingat SPF itu kalau di kita deskripsi kita SPF-nya 30 ya, 30 apa 40? 30 ya. Nah, jadi SPF tadi untuk melindungi ya kulit wajah kita. Tentunya Mbak Santi kalau memang krimnya itu bisa untuk siang, sore, malam, berarti harus ada layer yang krim yang ada SPF-nya gitu ya, Mbak Nita. Ya, Masya Allah.
Baik, disilahkan untuk Mbak Susanti Nugraini, apakah sudah dipahami atau mau ditanyakan, boleh disambung di chat Zoom. Saya masuk pertanyaan ke Mbak Eli ya, Mbak Nita, yang ketiga. Cara perawatan untuk kulit lelaki apakah berbeda dengan perempuan? Misal nih, istri kulitnya kering gitu, ternyata suami juga jenisnya kulit kering. Apakah perawatannya sama? Nah, kalau sama kan bisa ini ya, belanjanya satu jenis aja nih. Ya, Masya Allah, pertanyaan luar biasa ini. Mewakili ibu-ibu yang sayang pada suami gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Eli, pertanyaan yang luar biasa. Monggo. Pada dasarnya jenis kulit wajah itu ada 4. Tidak mengenal gender gitu ya. Tidak mengenal laki-laki atau perempuan gitu ya. Jenis kulit wajah 4. Apakah bisa krim siang, apa krimnya istri dipakai suami atau krimnya perempuan dipakai laki-laki? Pada dasarnya bisa, karena memang kecuali ini ya, kalau dalam kemasan atau dalam produk tersebut sudah ada identitas, biasanya untuk laki-laki, khusus laki-laki atau khusus perempuan. Nah, pada umumnya krim di Indonesia atau krim-krim yang beredar di Indonesia itu tidak ada gender. Jadi monggo, selagi kulit wajahnya sama, selagi jenis kulit wajahnya sama, permasalahan kulitnya sama, silahkan dipakai, tidak apa-apa. Karena memang skincare itu memang tidak hanya untuk perempuan gitu ya, tapi juga untuk kaum laki-laki. Monggo, silahkan. Oh gitu ya, jadi jenis perawatannya juga sama ya, Dita? Laki-laki boleh facial? Boleh. Masya Allah. Nah ini bunda-bunda salihah, tentunya kan nggak ada ya salon khusus lelaki gitu. Facial untuk lelaki saya kok belum menemukan. Nah jadi tugas bunda salihah setelah ikut beauty class, tentunya nanti prakteknya ke suami ya. Masya Allah, ternyata bapak-bapak juga butuh facial ya, bapak-bapak juga butuh perawatan, apalagi yang jenis kulitnya kering. Tidak hanya kering saja ya, kalau kita simpulkan dari materi tadi, ternyata yang butuh perawatan itu semua jenis kulit, begitu ya Denita, baik kulit kering, kulit berminyak, kulit normal, semua butuh perawatan, karena insya Allah kita sepakat ya, clear di depan bahwa perawatan yang kita lakukan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka tabaruj ya, tetapi bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah titipkan. Kita lebih menjaga sehat kulit kita ketika kita mengenali jenis kulit kita. Masya Allah, Alhamdulillah sudah dibalas dari Mbak Susanti Nugraini, sudah jelas. Terima kasih Bunda Susanti Nugraini, kolek kita yang sudah hadir sejak awal, Masya Allah. Baik, kita lanjut setelah Bunda Eli, disilahkan menjawab, merespon apakah Bunda Eli ada yang disampaikan, gitu ya. Tadi sudah kita jawab dengan paparan yang sangat jelas. Baik, ini ada pertanyaan dari Bunda Lutfia Imron. Cangkang andronya apakah juga diikutkan nih Mbak? Kalau kita pakai scrub gitu ya, oke. Monggo, Mbak Nita saja yang menjawab ya, disilahkan. Ya. Untuk scrubbing atau proses pengikisan flek hitam itu ya, cukup menggunakan dalamnya saja. Apakah cangkangnya bisa digunakan? Bisa banget, tapi untuk maskernya untuk area hidung dan di area khusus ya, ini khusus hidung dan di daerah bawah dagu yang muncul fleknya banyak gitu ya. Jadi apakah bisa dimanfaatkan? Bisa, tapi memang satunya untuk masker, satunya untuk scrubbing seperti itu. Saya pernah nyoba masker untuk seluruh wajah pakai cangkang, itu kering, karena kulit saya kering, itu cenderung kering gitu ya. Jadi saran saya untuk cangkang memang fokusnya untuk mengangkat komedo, karena itu efektif sekali untuk mengangkat komedo di daerah sekitar hidung dan di daerah sekitar mulut, di daerah dagu yang banyak gerinjil-gerinjilnya atau banyak komedonya. Tetap bisa dimanfaatkan, cangkangnya bermanfaat, kapsulnya juga bermanfaat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Herbal HNI benar-benar sangat bermanfaat ya. Nanti, ya, Alhamdulillah ini Bunda Eli sudah memberikan tanggapannya nih Dek. Jazakumullah jawabannya, Alhamdulillah bisa aman dan nggak takut salah saat praktek facial pada wajah suami. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat ya.
Bunda Eli sering-sering rawat suami nih. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Ana Fitria Umu Akmal. Wow, ini nun jauh dari Pontianak ya. Betulkah? Bukan ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Mau nanya nih Bu Ani, ya nanti diwakilkan oleh Mbak Nita. Kulit saya termasuk kulit berminyak. Nah, kulit berminyak dan berjerawat nih, Dek Nita. Gimana nih? Cara untuk mengatasi agar jerawatnya tidak tambah banyak. Gimana ya? Oke. Sebelum saya masuk ke Mbak Nita, mohon izin saya menambahkan dari yang sisi Atibun Nabawi ya, dari sisi yang diminum ya. Mohon izin saya menambahkan ya Bunda Ana Fitria. Karena tentunya kulit berjerawat tidak lepas dari masalah hormon, dan hormon sangat dipicu bagaimana pola makan kita ya. Pola pikir kita, nah ini sangat berpengaruh, dan emosional kita. Jadi nanti Mbak Nita akan membantu solusi dari sisi luar dari kulitnya. Mohon izin saya membantu dari dalam. Dari dalam mohon izin Bunda Ana Fitria, bangun tidur, Bunda mohon untuk teteskan 3 tetes madu multiflora, diteteskan, diminum ya, diminum, diteteskan. Untuk apa? Dia sangat tinggi enzim, ya. Dia sangat tinggi enzim madu multiflora, ya, 12. Maka teteskan, jangan langsung ditelan, lumat-lumat dulu dengan ludah kita. Setelah itu ambil gelas dan isi dengan air putih hangat, baru kita minum. Masya Allah ya. Setelah itu baru kita bersih diri di kamar mandi. Rutinkan itu setiap pagi. Dan Bunda jangan lupa, kalau Bunda tidak ada permasalahan alergi protein, ya, tidak ada permasalahan alergi protein, maka lakukan konsumsi spirulina, gitu ya. Dan bisa juga kalau memang alergi protein, bagaimana Bu Ani? Spirulina diganti apa? Bisa diganti N-green, ya, atau kelosin. Nah, ini sangat membantu. Juga secara hormonal bisa diminumkan dengan gamat. Tadi pilihnya madu multiflora. Baik, itu dari saya untuk yang diminum ya Bunda Ana Fitria, supaya seimbang ya nanti dari sisi yang diminum dan dari perawatan luar. Oke, kita masuk jawaban dari Mbak Nita. Bagaimana mengatasi agar jerawat tidak bertambah? Memang kalau kecantikan nggak bisa dari luar aja ya Bu Ani, dari ya, dalam betul, juga betul. harus maksimal seperti itu. Pengalaman saya dengan kulit berjerawat lebih rutin ke cuci wajah. Alhamdulillah dengan sabun HNI, kalau tadi kan 3 kali gitu ya, itu untuk secara umum. Tapi kalau dengan sabun HNI, alhamdulillah kulit saya yang kering ini sehari cuci muka 5 kali pun pakai sabun HNI, insya Allah saya tidak bermasalah, tidak kering, bahkan lebih lembab seperti itu. Jadi untuk jerawat memang kebersihan kulit wajah harus dijaga gitu ya. Kalau habis dari luar rumah, setelah kulit menjadi dingin, setelah dari luar kan panas, setelah dari nyampe rumah didiamkan dulu, didinginkan dulu kulitnya. Kalau sudah cooling, sudah dingin, cuci lagi mukanya. Bangun pagi cuci muka, mandi pagi cuci muka, siang cuci muka, sore cuci muka, sebelum tidur cuci muka. Insya Allah setelah kulit bersih baru nanti kita pakai treatment selanjutnya. Oh iya, kalau berjerawat sabunnya propolis nih Bu. Iya betul, sabunnya propolis. Ya. Terus ditambah lagi dengan ini toner khusus untuk kulit berjerawat. Pegagan itu bisa dijadikan salah satu opsi untuk masker kulit berjerawat, karena di Korea ya trendsetter skincare hari ini tuh memang Korea. Kita nggak bisa jauh-jauh dari Korea, kita nggak iya alergi ya nggak baik. Ilmunya dari Korea, nanti follow up-nya produk HMI gitu ya Mbak Dita. Masya Allah keren sekali ya kita, Masya Allah. Karena Centella asiatica sesuai nama salon Bani ya, itu manfaat pegagan memang luar biasa gitu ya, apalagi untuk jenis kulit berjerawat. Pegagan bagus sekali untuk kulit berjerawat seperti itu.
Jadi bisa menggunakan masker pegangan, bisa andro sebelum di scrubbing gitu ya. Di masker dulu boleh, setelah setengah kering baru dipijat-pijat untuk sekalian mengangkat sel kulit mati, itu bisa sekali. Yang memang harus dijaga ketika kulit berminyak adalah kebersihan kulit gitu ya, karena memang jenis kulit yang paling gampang terpapar polusi, terpapar debu gitu, itu memang jenis kulit jenis kulit berminyak sangat mudah jenis kulit berminyak sangat mudah terkena atau sangat mudah berjerawat seperti itu. Kebersihan wajah memang paling utama untuk jenis kulit berminyak. Semoga bermanfaat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi makin semangat nih kita memperhatikan jenis-jenis kulit kita ya. Masya Allah, kita masuk apa ya. Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab. Tinggal nanti eksekusinya ya tentunya. Baik, ini dari Cikgu ya, Bu Guru Bahasa Arab ya. Ini Bunda Triana Nurwijayanti dari Ponorogo. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Di area hidung itu ada hitam-hitam. Itu karena apa ya, Bun? Seperti komedo yang menghitam. Wow, ini kelihatannya komedonya sudah kelamaan ya. Tapi nggak tega deh ngomong. Likulidain dawaun ya Bunda Triana, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Insya Allah kita akan mendengarkan apa tips yang harus kita lakukan kalau komedonya sudah menghitam. Rupanya si komedo sudah membandel nih. Apakah tuan rumah tidak melakukan rutinitas ini ya, perawatan ya. Nah, ini perlu, ini saya banget ya. Saya banget waktu dulu. Tidur hanya sekedar tidur gitu ya. Lupa tidak membersihkan wajah dulu gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dari Mbak Nita. Monggo Mbak Nita, pertanyaan dari Cikgu Triana. Ya. Dari Bu Triana gitu ya. Komedo di hidung yang sudah menghitam gitu ya. Sebenarnya itu dulunya putih gitu ya. Atau namanya kalau istilahnya itu blackhead dan whitehead gitu ya. Komedo putih dan komedo yang sudah menghitam. Komedo yang baru muncul dari kulit itu bukan mudah ya, bisa di treatment atau bisa dikikis perlahan menggunakan sabun wajah. Jadi daerah-daerah lipatan ya, hidung sini, bibir sini, bawah bibir itu ketika kita mencuci wajah memang harus sedikit lebih lama, karena memang daerah-daerah lipatan itu mudah menyimpan kotoran seperti itu. Blackhead itu memang perawatannya memang sedikit butuh proses, sedikit harus sabar gitu ya, karena memang itu sudah menghitam. Jadi itu adalah blackhead atau komedo putih yang terkena debu, yang terkena polusi, sehingga lama-lama warnanya menghitam. Apakah bisa diatasi? Insya Allah bisa. Nah, menggunakan andro dan zaitun. Andro dan zaitun digunakan untuk scrubbing. Silahkan di scrubbing dulu wajahnya setelah cuci muka di kamar mandi. Scrubbing kulitnya dengan pelan-pelan gitu ya. Di daerah hidung dan daerah, jangan lupa scrubbing wajah atau pijat wajah semua arahnya keluar. Jadi arahnya keluar. Kalau ke dalam kurang efektif. Jadi arahnya selalu keluar. Seperti ini. Kalau dagu juga seperti ini gitu ya. Nah, setelah di scrubbing menggunakan andro dan zaitun, silakan cangkangnya tadi direndam air hangat atau air panas. Setelah itu digunakan untuk masker untuk mengangkat komedo seperti komedo itu gitu ya. Insya Allah gitu ya, perlahan tapi pasti gitu ya. Itu akan mengikis komedo-komedo itu. Selain juga treatment tadi gitu ya, bisa juga pembersihan wajah. Nah, tadi kan treatment khusus nih yang di scrubbing sama di masker pakai cangkang kapsul. Nah, untuk kesehariannya bisa menggunakan pembersihan wajah dengan maksimal. Jadi memang pembersihan wajah itu memang paling utama ya. Kita mau pakai skincare model gimana pun, mahalnya semahal-mahal apapun, kalau kulit kita itu nggak bersih gitu ya, itu juga nggak akan maksimal. Sama gitu ya, sama herbal. Kalau lambung kita nggak bersih, maka herbalnya juga tidak akan terserap maksimal gitu ya. Memang
kebersihan itulah yang utama, baik dari segi dari dalam maupun dari luar gitu ya. Jadi memang menjaga kebersihan itu yang paling utama. Tadi mencuci muka 5 kali sehari pun selagi ya HNI gitu ya. Kalau saya pakai kolagen oke, madu oke, propolis juga oke gitu ya. Itu 5 kali sehari insya Allah tidak ada masalah kering ataupun gimana, tetap lembab alhamdulillah. Wow, ini Mbak Nita sudah buka-bukaan rahasia ya Bunda-bunda solihah. Makanya sabunnya segera diambil, dipraktekkan, jangan hanya dijual saja ya. Masya Allah, ternyata sangat penting ya. Bersih-bersih wajah itu tidak harus nunggu sebelum tidur ya Mbak Nita. Kalau kita cermati tadi 5 kali sehari, berarti sesering mungkin gitu ya. Oh ya, yang membuat saya penasaran nih, kan kita ini ya butuh tidur siang ya, selain sunnah juga untuk relaksasi otak kita gitu ya. Nah, ini kalau mau tidur siang juga wajib membersihkan wajah dulu atau hanya tidur malam, Mbak Nita, yang membersihkan wajah? Maaf ya bunda-bunda, saya nyela dulu nih karena urgent ini, Masya Allah gitu ya. Mumpung ingat nih, saya bersihkan wajah kok rasa-rasanya hanya tidur malam gitu ya. Tidur siang kok tidurlah gitu ya, penting dapat sunnah gitu. Nanti kalau saya bersih-bersih wajah nggak keburu jamnya, sudah keburu zuhur ya. Bagaimana ini Mbak Nita? Ya, sebenarnya untuk membersihkan wajah ini kan tergantung kulitnya. Jadi kalau misalnya dirasa 5 terlalu kering Mbak, dikurangi. Kalau terlalu kering Mbak, dikurangi lagi. Jadi fleksibel karena kulit kita itu unik. Meskipun kulit wajah itu terbagi menjadi 4 secara garis besar, namun secara cabangnya kulit kita tuh unik. Setiap orang itu kulitnya unik. Mungkin sama-sama kering, tapi beda. Saya kering tapi berjerawat Bu Ani gitu. Tapi Bu Ani, saya kering tidak berjerawat gitu ya. Beda-beda. Oh, kering ada yang berjerawat juga ya Mbak Nita? Saya. Oh, Masya Allah. Saya kira yang berminyak kulit saja, berminyak saja yang berjerawat gitu ya. Masya Allah. Ini kalau saya intip zoom-nya semakin bertambah ya. Kapan kita senamnya ya? Baik, saya jawab pertanyaan 1 dulu, nanti dilanjut senam dulu ya. Baik. Ini ada Bunda cantik yang bertanya, owner BC Sidoarjo nih, Mbak Nita. Ya. Bunda Anita Yustikarini, minggu depan ketemu di inaugurasi ya Bunda Anita, Masya Allah. Ini disapa dengan Mbak cantik loh Mbak Nita, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kalau untuk mengecilkan pori-pori, bagaimana gitu ya? Untuk serum perlukah kita memakai? Kalau dari produk HNI, bisakah dibuat serum? Iya, Masya Allah nih juga sudah ditanggapi sama Bunda Lutfia Imron ya, sudah siap untuk mempraktekkan ya. Silakan nanti bunda-bunda yang bertanya mohon untuk kerjasamanya dijawab pertanyaan. Ada feedbacknya. Oh, Bunda Ana Fitria juga sudah memberikan feedback. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita masuk pertanyaan dari Bunda Anita Yustikarini. Ya, bagaimana nih Mbak Nita? Ya. Untuk pori-pori, mengecilkan pori-pori gitu ya. Sama seperti semuanya, treatment dasar gitu ya, pembersihan, terus juga cuci wajah, toner, terus pelembab, serum gitu ya. Nah, untuk mengecilkan pori-pori, setelah pembersihan wajah ya, itu wajahnya boleh dikompres menggunakan es batu gitu ya. Kalau es batunya terlalu dingin, boleh dilapisi dengan kain seperti itu. Jadi memang suhu dingin mampu meringkas pori-pori. Tentu tidak instan, tentu perlu bertahap gitu ya. Tapi insya Allah ini akan membantu untuk mengecilkan pori-pori, terutama di area bawah mata, daerah ini ya, itu kan pori-porinya cenderung lebih besar daripada area yang lain seperti itu. Jadi tapi jangan semua. Jadi kalau kulit yang pori-pori yang besar saja, misalnya pori-pori besarnya di area bawah mata, ya udah fokusnya di situ gitu. Jadi tidak, tapi kalau boleh semua, tapi fokusnya tetap di titik di mana kita mau untuk mengecilkan pori-pori seperti itu. Jangan lupa dilanjut untuk toner, dan setelah dikeringkan, setelah di masker menggunakan, di total menggunakan es batu gitu ya, segera menggunakan toner.
Setelah dikeringkan, segera menggunakan toner untuk mengembalikan kelembapan wajah, karena es batu itu menghilangkan lebih sensitif lebih mengeringkan muka daripada air suhu normal. Seperti itu harus segera menggunakan toner, habis itu langsung ke pelembab. Boleh dilakukan seminggu 3 kali seperti itu. Jangan lupa masker spirulina seminggu sekali. Memang masker ini penting sekali gitu ya. Dan langsung terasa. Kemarin masker gamat langsung terasa kinclongnya. Monggo dicoba. Masker gamat plus boleh dicampur, untuk kulit kering boleh dicampur zaitun. Untuk kulit berminyak monggo menggunakan madu, dicampur air putih boleh, tapi lebih bagus menggunakan air mawar gitu ya. Monggo dicoba untuk masker gamat. Ya. Untuk serum tadi Oh iya. Untuk produk HNI serumnya bisa menggunakan Deep Beauty seperti itu. Deep Beauty sudah sangat konsentrat sehingga sedikit saja bisa sudah rata di seluruh wajah. Ya, Masya Allah ya. Pertanyaannya masih antri banyak gitu ya. Baik, sebelum kita jawab ke pertanyaan berikutnya, mohon menyiapkan diri 49 peserta. Kita senam wajah dulu ya, kita senam wajah dulu. Yuk, jangan tegang, setiap kita mesti ada permasalahan wajah ya. Mesti ada permasalahan wajah ya. Oke, serumnya Deep Beauty. Ya, betul Mbak Anita. Baik, kita senam wajah dulu ya. Siapkan diri kita untuk mengikuti senam wajah anti aging ya, menolak tua, karena kita insya Allah semuanya usia 17 tahun, lebih produktif, lebih semangat untuk untuk lebih semangat dalam PCA ya. Masya Allah, ini Mbak Susanti Nugra ini di beauty disediakan di BC. Tidak usah bingung, kalau tidak disediakan di BC, nanti BC membantu orderkan ya, disilahkan. Karena memang kenapa kita tidak disediakan di BC, karena di beauty hari ini masuk core HNI, masuk di halal mall gitu ya. Jadi untuk produk-produk halal mall memang kita tidak fokus di halal mall gitu ya, karena setiap kalau kita nuruti halal mall gitu ya, ada ratusan produk halal mall. Jadi silakan yang butuh di beauty, colek staf BC, harga, ongkir silakan akan kami fasilitasi untuk membantu penyediaannya. Tidak usah bingung, nanti kalau bingung ya, mahnya kambuh ya Mbak Santi, nggak usah bingung ya. Yuk kita senam dulu biar nggak bingung, biar makin sehat ya, senyumnya semeringah saat PCA. Oke, diputarkan, minta tolong Mbak Din, senam anti aging ya, senam wajah anti aging. It's very easy to do. I'm going to start showing you now. Puff up your cheeks. Fill your mouth with air and shift the air from the left cheek to the right cheek and then vice versa. Do this for 30 seconds and then gently release the air. This exercise will help in strengthening your cheeks and making them look firm. And then move on to something fun. Pout. Pout, pout, pout. All you have to do is pout a few kedua, times as if you're kissing, ya. and you can have those amazing younger looking cheeks. Stick your lips together. Press both your lips together like you do after you apply lipstick and smile. Get those pink lips and firmer cheeks with this magic move. Chin lift. Tilt your head upwards looking at the ceiling. Tighten your lips and protrude them forward as if trying to kiss the ceiling. Hold on to this position for a few seconds and then release slowly. This exercise will help that double chin disappear. Forehead
Forehead exercise. Place the fingers of your right hand on your mid-forehead and look up while keeping your face straight. Now move your eyebrows in the upward and downward direction. Repeat a few times to release stress and tension in the forehead muscles. Neck exercise. Start with keeping your head straight. Now look towards your right and then move your head in the front to look straight. Now repeat the same motion towards your left side. Repeat a few times to have a firm neck and release stress from your neck nerves. Tap it. Tap your fingers gently under your eyes and keep tapping while moving towards your forehead, and then do the same in reverse direction. Reduce under eye sagging and dark circles while this move works under your eyes. Roll your neck up and down. Keep your head straight. Look down at the floor while moving your neck in the downward direction, and then look up at the ceiling. Repeat this motion a few times to have a firm jawline and ease stress in neck muscles. So these are the few facial yoga exercises that I've been doing for many, many years, almost a decade. I started in my 30s and it has helped me maintain my youthful look in my 40s, and I'm sure it will help you too, and that's why I wanted to share with you. Mbak Din minta tolong diputar satu kali lagi, mumpung kita lagi ada waktu nih, meluangkan waktu. Masya Allah, kita ingin bersama-sama, yuk praktek lagi, kita ulang satu kali lagi, Bunda Solihah semuanya. Nanti yang butuh videonya bisa minta ke ED-nya ya. Puff up your cheeks. Fill your mouth with air and shift the air from the left cheek to the right cheek and then vice versa. Do this for 30 seconds and then gently release the air. This exercise will help in strengthening your cheeks and making them look firm. And then move on to something fun. Pout. Pout, pout, pout. All you have to do is pout a few times as if you're kissing, and you can have those amazing younger looking cheeks. Stick your lips together. Press both your lips together like you do after you apply lipstick and smile. Get those pink lips and firmer cheeks with this magic move. Chin lift. Tilt your head upwards looking at the ceiling. Tighten your lips and protrude them forward as if trying to kiss the ceiling. Hold on to this position for a few seconds and then release slowly. This exercise will help that double chin disappear. Forehead exercise. Place the fingers of your right hand on your mid-forehead and look up while keeping your face straight. Now move your eyebrows in the upward and downward direction. Repeat a few times to release stress and tension in the forehead muscles. Neck exercise. Start with keeping your head straight. Now look towards your right and then move your head in the front to look straight. Now repeat the same motion towards your left side. Repeat a few times to have a firm neck and release stress from your neck nerves. Tap it. Tap your fingers gently under your eyes and keep tapping while moving towards your forehead, and then do the same in reverse direction. Reduce under eye sagging and dark circles while this move works under your eyes. Roll your neck up and down. Keep your head straight. Look down at the floor while moving your neck in the downward direction, and then look up at the ceiling. Repeat this motion a few times to have a firm jawline and ease stress in neck muscles. So these are the few facial yoga exercises that I've been doing for many, many years, almost a decade. I started in my 30s and it has helped me maintain my youthful look in my 40s, and I'm sure it will help you too, and that's why I wanted to share with you.
Masya Allah, luar biasa ya. Baik, sebelum kita masuk di sesi tanya jawab lagi, menjawab segudang pertanyaan yang sudah antri, kita foto bersama dulu. Yuk, Mbak Din, kita foto bersama dulu. Semua buka ini ya. Semua mohon dibuka kameranya. Mbak Din, kita foto bersama dulu ya. Habis senam ya. Habis senam, Masya Allah. Kita tambah semangat ya. Masya Allah. Yuk kita foto bersama dulu, Mbak Din. Yuk disiapkan kita foto bersama dulu ya. Monitor. Ya, sudah Mbak Din? Iya, oke, nggak apa-apa sambil ngeloni tapi produktif. Ya, Mbak Din, sudah foto bersamanya? Boleh dijawab? Sudah? Oke, alhamdulillah sudah. Terima kasih ya Mbak Din, luar biasa. Baik Bunda-bunda Solihah, kalau kita bahas nih, saya yakin tidak ada selesainya ya. Saya masih buka waktu kurang lebih 15 menit ya. 15 menit nanti sudah kita tutup loh ya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan acara sebelum ada video yang terakhir ya. Nanti kita ada tips yang luar biasa ya. Oke. Saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari Bunda Diana Irawati. Izin bertanya nih, di area hidung terkadang terasa gatal sekalipun sudah dicuci muka. Saya biasa cuci muka pakai sabun kolagen. Terkadang juga PGH siwak jika gatal area hidung. Solusinya bagaimana ya? Masker yang tepat apa nih Mbak Nita? Mbak Nita agak keras ya, karena hari ini Alhamdulillah membersamai acara kita di BC Magetan hujannya sangat deras ya, Masya Allah sangat deras. Jadi kita berharap semoga acara ini penuh berkah. Allahumma shayban nafi'an, semoga hujannya penuh berkah. Semoga Allah mengabulkan doa Bunda Solihah semuanya. Yang hari ini omsetnya belum naik, semoga Allah naikkan. Yang hari ini masih ada hutang-hutang, semoga Allah lunaskan. Yang hari ini ingin menyekolahkan anak-anak di jenjang yang terbaik, semoga Allah mudahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Nita. Ya. Untuk gatal, ini hanya di area hidung ya, berarti di area yang lainnya tidak. Boleh bertanya, ini jenis kulitnya, tadi kan sudah mengenal jenis kulit. Kira-kira jenis kulitnya Bu Diana ini kalau boleh tahu apa nggih? Oh, kombinasi, baik. Ya. Untuk gatal di daerah hidung, bisa menggunakan apa ya? Mungkin bisa diikhtiarkan dengan masker wajah seminggu sekali. Untuk hariannya bisa menggunakan untuk gatal baiknya propolis nih Bu. Iya betul. Untuk gatal, kulit bermasalah propolis. Ya, mungkin bisa diikhtiarkan menggunakan sabun propolis gitu ya. Untuk area hidung silakan dibersihkan atau silakan disabun gitu ya, dengan durasi yang sedikit lebih lama daripada bagian yang lain gitu ya. Kalau setelah dirasa cukup gitu ya, dibilas, boleh menggunakan toner centella gitu ya. Dari teh centella itu direndam tanpa dicampur gula ya. Direndam begitu saja. Terus itu bisa digunakan toner gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang nyambung ya, ada yang tanya toner NI itu apa? Bisa menggunakan rendaman teh centella seperti itu. Teh centella yang direndam, setelah direndam itu silakan disimpan di kulkas gitu ya, atau di lemari pendingin
bisa digunakan setiap hari gitu ya. Setelah 1 minggu bisa diganti gitu ya, airnya bisa diganti. Itu bagus untuk toner, juga untuk jenis kulit tadi ya yang berjerawat gitu ya, karena di teh centella itu mengandung pegagan juga gitu ya. Itu untuk daerah hidung yang gatal. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oh ya, menambahkan untuk Bu Diana ya, sebaiknya saran gitu ya, untuk PGH siwak tidak digunakan di area wajah gitu ya, karena sangat ini ya, sensitif gitu ya, bisa membuat kulit menjadi kering gitu ya, karena memang PGH diformulasikan untuk pasta gigi. Itu saran dari kami seperti itu. Ya, juga nambahi ya Bunda Diana Irawati, kami kemarin juga ikut kelas Atibun Nabawi ya, KHTD untuk mempertajam ilmu kembali. Salah satu leader di Batam hadir di membuka bisnis Ragen. Memang beliau tidak memberikan edukasi untuk PGH digunakan di wajah. Bu Ani, kan ada beberapa yang cocok. Oke, disilahkan yang cocok, tetapi kalau kita sudah memahami bahwa PGH diformulasikan untuk sikatan gitu ya, yuk kita memberikan edukasi untuk sikatan gitu ya. Kalaupun mereka cocok itu alhamdulillah gitu ya, tetapi karena formulasi itu digunakan untuk sikatan gitu ya, tentunya nanti kalau digunakan untuk wajah seperti yang disampaikan Mbak Nita tadi, bisa jadi bisa kulit tambah kering ya. Jadi saran saya memang fokuslah PGH digunakan hanya untuk sikatan aja, tidak digunakan di bagian wajah. Gitu ya Mbak Nita, Masya Allah, alhamdulillah. Oke, nanti bisa di feedback oleh Bunda Diana Irawati. Selanjutnya Bunda Siti Patni, pakai masker spirulina plus zaitun. Paling lama berapa menit nih, Mbak Nita? Ya. Untuk masker spirulina yang dikombinasikan dengan zaitun bisa di waktu 15 sampai 20 menit gitu ya. Kenapa sih kok enggak? Kadang ada yang maskeran sambil tidur gitu ya. Itu tidak disarankan gitu ya, karena bukan wajah kita yang akhirnya terhidrasi, tapi justru kelembapan kulit kita yang terserap oleh masker yang sudah kering itu tadi. Jadi saran saya 15-20 menit itu cukup gitu ya. Setiap minggu dilakukan itu hasilnya sudah bagus insya Allah gitu ya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ini Bunda Diana sudah menjawab kombinasi tadi, sudah di follow up ya Mbak Nita. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan luar biasa dari Bunda Sumiati Tuban. Izin tanya ya Mbak Nita, maaf tadi saya tinggal nganter anak les ya, nggak apa-apa Bun. Ini saya punya flek sedikit. Ya, alhamdulillah sedikit ya, alhamdulillah sedikit. Karena saya lihat ada emak-emak itu yang fleknya hampir separuh pipi loh Mbak Nita, Masya Allah ya. Tapi kok susah banget, susah bangetnya dihilangi Bunda, nggak usah diulang-ulang gitu ya. Kita kan ikhtiar, nggak ada kata susah. Kalau hari ini belum hilang, kita ikhtiar lagi. Kalau hari ini belum hilang, kita ikhtiar lagi ya. Ngilanginnya pakai apa ya? Padahal sudah pakai DC, NC, juga sabun kolagen. Ya, nanti ditambahkan oleh Mbak Nita. Tapi mohon izin, saya menambahkan dari saya. Dari dalam sangat membantu ya Bunda Sumiati. Apakah Bunda sudah rutin minum zaitun minimal 3 kali 1 sendok makan? Apakah Bunda sudah rutin colon cleansing minimal 6 bulan sekali? Apakah Bunda Sumiati sudah rutin minum spirulina atau endrin atau kelosin? Apakah Bunda Sumiati sudah rutin minum madu multiflora setiap bangun tidur? Nah, kalau ini belum dilakukan, yuk kita mulai hari ini. Karena kita jangan sampai salah fokus. Gagal fokus hanya ikhtiar dari luar. NC nemplok, DC nemplok gitu ya.
sabun kolagen, tapi lupa nggak minum zaitun, lupa nggak kolon ginseng plus secara rutin, lupa kita mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Dengan kalimat-kalimat yang penuh penyemangat, itu flek juga pergi loh ya. Kalau ibu mengatakan susah, nanti dia akan susah pergi. Ya, jadi Bunda Sumiati kalimatnya dirubah. Oh, alhamdulillah, flekku dikit. Sebentar lagi dia juga akan pergi gitu ya. Mungkin seperti itu kita ucapkan waktu kita ini ya, sambil ngaca gitu ya, sambil kita berdoa kan, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, baguskanlah wajahku sebagaimana Engkau baguskan rupaku ya Allah. Ini yang selalu kita ulang-ulang gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, flekku kok dikit gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, bentar lagi pergi. Yuk pergi gitu sambil kita ikhlas ikhtiar gitu ya. Oke, kita masuk sesi Mbak Nita. Disilahkan Mbak Nita. Ini gimana nih solusinya ya? Mungkin ada yang kurang, disilahkan. Ya. Mengulang ya berarti ya. Berarti untuk flek hitam memang ikhtiarkan dengan skincare rutin plus 3 kali seminggu menggunakan andro plus zaitun, dipijat-pijatkan atau digosok ya, gosok tapi pelan gitu ya, karena wajah kita itu sensitif, wajah kita itu aset gitu ya, jadi memang harus lembut dalam memperlakukan wajah kita gitu ya. Tadi andro yang sudah dibuka dari cangkangnya gitu ya, ditambah sedikit zaitun, diratakan, dicampur, diaduk, silahkan dipijat-pijatkan atau diratakan di area flek hitam ya. Alhamdulillah kalau Ibunda Sumiati ini fleknya sedikit, insya Allah dengan rutin melakukan itu akan sedikit demi sedikit memudarkan flek hitam hingga akhirnya flek hitam itu tidak ada lagi di wajah kita. Ya. Selain ikhtiar yang dari luar, ikhtiar dari dalam juga sangat penting gitu ya, karena memang apa yang terpancar dari kulit kita gitu ya. Kulit kita ini kan pancaran gitu ya, yang terlihat, yang mudah dilihat gitu ya. Itu adalah cerminan dari dalam diri kita seperti itu. Jadi dari luar maksimal, dari dalam juga maksimal. Jadi nanti jadinya dua-duanya maksimal dan menjadi kita sehat luar dan dalam. Gitu ya. Cantik itu bonus. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nih kita dikuatkan nih sama Mbak Nita, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, nah ini pertanyaan ya sudah ya, oke, iya. Dari Bunda Siti Fatmi sudah menanggapi, alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Oke, dari Mbak Anita penasaran nih tentang masker gitu ya. Masker belum kering 15 menit, apakah tetap dilap ya? Padahal belum kering nih 15 menit gitu ya. Oke. Ya. Kemudian Bunda Irawati, tadi maskernya pakai apa ya Mbak? Sinyal saya tadi sempat hilang. Oke, satu jawaban bisa dua sekaligus ya. Ya, disilahkan. Monggo Mbak Nita, pertanyaan dari Bunda Diana dan Bunda Anita bisa langsung ya, karena masih seputar masker ya, sama. Oke, ya, disilahkan. Masker zaitun. Karena kalau pakai zaitun memang sangat lama keringnya, karena dia oil based gitu ya. Oil based berarti kena kulit kita yang juga memproduksi minyak gitu ya. Sehingga memang lama untuk keringnya. Tapi insya Allah 15 menit itu sudah cukup. Kalau formulasinya kita ganti misalnya spirulina, madu plus air mawar, itu nggak sampai 10 menit spirulinanya sudah kering gitu ya. Itu tetap kita menggunakan patokan 15 menit itu sudah cukup seperti itu ya. Kalau lebih lama lagi, monggolah 20 menit gitu ya. Tapi setelah itu silahkan maskernya dihapus seperti itu. Insya Allah sudah meresap gitu ya, sudah meresap ke kulit kita gitu ya. Masker spirulina plus zaitun dan masker spirulina plus madu gitu ya. Terus untuk masker tadi ya sama, maskernya spirulina plus zaitun bisa, gamat plus zaitun juga bisa, atau spirulina plus madu boleh, gamat plus madu juga boleh. Jadi silahkan disesuaikan dengan produk yang ready di rumah.
Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya ya, Bunda-Bunda Solihah. Wah, ini ada tambahan dari Mbak Susanti Nugra ini. Mbak Nita, apakah madu yang dioles bisa menghilangkan flek? Nah, oke, silakan. Masya Allah ya Mbak Santi. Madu itu kaya akan nutrisi, melembabkan, sangat bagus untuk kulit yang kering gitu ya. Apakah bisa untuk flek kita? Bisa gitu ya. Karena kulit tadi basicnya kulit flek hitam itu. Basicnya kulit yang gampang muncul flek adalah kulit kering, sehingga madu berperan untuk melembabkan kulit, sehingga flek hitam ini juga bisa terlembabkan atau ternutrisi, sehingga bisa insya Allah bisa secara bertahap bisa terkikis seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya Andrew bisa dikombinasikan dengan madu juga bisa gitu ya. Andrew plus madu plus air mawar boleh. Silakan dipilih. Masya Allah. Ternyata belum selesai nih. Pertanyaan terakhir ya. Masya Allah, pertanyaan terakhir. Nah, ini penutup dari Hafidah Quran kita ya. Masya Allah. Oke. Kalau untuk bekas jerawat seperti gopeng dan terlihat kemerahan, solusinya pripun ini Mbak Nita? Zaitun sudah diminum. Sabun propolis sudah digunakan, zaitun sudah dioles sebelum pakai DC. Dulu pakai MC sempat iritasi di area lengkungan hidung. Sudah mulai mencoba MC kembali, kok begitu lagi? Riwayat jerawat dari SMA, sekarang sudah usia 20 tahunan. Gimana nih Mbak Tita? Ya, pertanyaan terakhir ya, karena hujan semakin deras, khawatir kami sinyal tidak mendukung. Baik, disilakan Mbak Tita. Berarti ini permasalahannya adalah bekas jerawat yang sudah gopeng gitu ya, atau sudah membuat cekungan di permukaan kulit kita seperti itu. Nah, untuk masalah gopeng gitu ya, itu memang karena ini berhubungan, kalau misal flek hitam itu berhubungan sama yang namanya pigmen wajah atau warna kulit gitu ya, tidak mempengaruhi tekstur. Jadi flek hitam itu kan tidak mempengaruhi tekstur, dia tetap rata gitu aja ya, tapi memang menimbulkan noda yang kurang sedap gitu ya dilihat gitu ya. Tapi kalau untuk gopeng ini sudah membuat tekstur di wajah, sudah membuat tekstur wajah yang harusnya rata ini tidak rata gitu. Untuk gopeng itu memang ikhtiarnya tetap ya, untuk mengikis kulit mati tetap ya, bisa menggunakan magafit plus zaitun. Tapi ini prosesnya memang sedikit akan lama gitu ya. Tapi insya Allah kita dengan ikhtiar kita seminggu 3 kali scrubbing akan membantu gopeng itu terkikis sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi formulasinya adalah magafit dicampurkan dengan zaitun gitu ya. Magafit juga bisa digunakan untuk scrubbing. Namun untuk kulit kering sebaiknya menggunakan Andrew karena butiran magafit itu lebih besar ya, atau lebih kasar dibandingkan dengan Andrew. Jadi untuk masalah gopeng ini bisa diikhtiarkan dengan magafit plus zaitun. Dicoba dulu. Kalau seminggu tidak ada masalah, silakan dilanjutkan. Tapi bila iritasi atau kulitnya merah, silakan turun ke Andrew. Jadi zaitun, opsi kedua adalah Andrew plus zaitun. Terus diikhtiarkan juga menggunakan masker gamat plus madu gitu ya. Gamat plus madu dicampur sama air atau air mawar gitu ya. Itu akan membantu menutrisi kulit sehingga kulit akan meregenerasi gitu ya. Gamat kaya akan propolis gitu ya. Gamat kaya akan kolagen gitu. Baik, alhamdulillah. Tambahan nutrisi lagi, Dek.
Prokumin habatus sauda. Nah, prokumin habatus saudanya diminum ya, bunda-bunda solihah. Prokumin habatus sauda itu nutrisi dari luar untuk kita tambah kinclong yang alami ya pastinya. Oke, ini ada feedback dari Mbak Aziza. Magawit plus zaitun, yes, ya. Maskernya gamat, oke, siap. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan yang tertinggal ya. Semuanya sudah terjawab semuanya. Nanti nggak usah nangis-nangis ke kita gitu ya. Yang penting segera praktek gitu ya. Masya Allah, saya merasakan banyak hal yang harus saya ubah dalam keseharian saya karena saya ingat banget ya pesan Mbak Nita pada kita, kalau kita nggak mau membersihkan wajah sebelum tidur, kita serasa tua 3 tahun sebelum usia kita. Ngeri banget gitu ya. Ilmunya luar biasa. Makasih Mbak Nita. Kita tutup dulu. Sebentar, jangan ditutup dulu. Yuk kita perhatikan pesan yang luar biasa untuk kita. Apa sih definisi tua? Sebenarnya kita coret-coret ya definisi tua ini. Oke, yuk kita simak dari sajian Salon Asiatica. Waktu dan tempat disilahkan Mbak Din. Fitness mania, apa bedanya orang yang cepat tua sama orang yang mungkin justru nggak tua-tua? Jawabannya adalah lebih kepada asosiasi di kepala kita tentang yang namanya definisi tua. Ada seseorang yang memandang tua sebagai berikut. 5 definisi tua. Tua dianggap keriput, tua itu dianggap pikun, tua itu dianggap rontok rambutnya, tua dianggap keropos tulangnya, tua dianggap badannya bungkuk. Kebalikannya, ada orang yang merasa, apa definisi tua? Tua itu adalah kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih bijaksana, kita menjadi lebih cerdas, kita menjadi lebih matang, dan kita juga punya kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Apa yang berbeda di antara dua hal ini yaitu adalah cara pandang kita terhadap tua. Ketika kita punya cara pandang yang melemahkan hati, maka otomatis kita takut tua. Yang terjadi ya cepat tua. Ketika kita punya cara pandang yang menguatkan hati, ternyata kita berani tua. Apa yang terjadi? Ternyata malah awet muda. Iya, makasih Mbak Din, makasih dari tim Salon Asiatica Muslimah yang luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita semoga masuk orang yang nggak tua-tua gitu ya. Amin. Makanya makin produktif, makin bermanfaat. Dan jangan lupa senyum semangat ya. Baik Mbak Nita, sebelum kita tutup boleh closing statement dulu kepada bunda-bunda solihah nih. Apa yang mau disampaikan pesan pentingnya? Yuk silahkan Mbak Nita. Tua itu proses. Tapi anti aging atau proses penundaan tua itu juga kita lakukan mulai hari ini gitu ya. Mulai hari ini. Yang kemarin belum pakai day cream, night cream, mulai hari ini gunakan secara rutin gitu ya. Murah kayak buat ya. Night cream sangat murah. Jadi dengan rutin merawat kulit kita dengan hal-hal sepele gitu ya, dari cuci muka, toner, day cream, night cream gitu ya, itu akan mengubah diri kita atau kan mengubah wajah kita menjadi lebih bercahaya. Ketika lebih bercahaya, maka akan semangat di dalam diri kita akan terpancar melalui wajah kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya Mbak Nita. Terima kasih bunda-bunda solihah dan remaja putri keluarga besar HMI Metal juara tim yang sudah merapat pada kesempatan siang hingga sore hari ini. Dan silakan ditunggu sajian ilmu-ilmu dari kami untuk bunda-bunda solihah semuanya. Dan satu paket lagi pelatihan yang akan kami berikan secara Zoom yaitu sehat dengan berbekam ya. Kita akan bekam dan membekam gitu ya, membekam suami, membekam anak gitu ya. Masya Allah luar biasa. Baik Bunda Solihah, sedikit saya mengingatkan ya, sudah dibuka kelas untuk kuliah Herbal Tibun Nabawi Dasar angkatan 1, 2, 3 di 2022.
Silakan Bunda Solihah merapat kepada mentor ED-nya. Boleh pilih waktunya. Saya nanti akan memberikan banyak bonus ya. Bonus praktek toto wajah yang akan disajikan oleh Mbak Nita. Bonus apa lagi ya? Pijat limpatik, ada bonus praktek bekam, Masya Allah, yang nanti akan kita berikan khusus untuk para peserta kuliah Herbal Tibun Nabawi Dasar. Bunda Solihah jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mengaplikasikan ilmunya, karena sehat itu penting, bahagia itu penting, dan ilmu yang bermanfaat itu tidak akan ada artinya kalau tidak kita praktekkan. Matur suwun atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala khilaf jika ada penyampaian yang kurang tepat dari kami. Jika ada kekurangannya, mohon maaf, izin kami masih belajar ya. Mohon maaf, kami masih terus berbenah dan mohon izin dan mohon doanya semoga apa yang kami ikhtiarkan untuk memberikan manfaat kepada keluarga besar HMI Mental Juara Trim diterima dengan baik ya, dan semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup agenda pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manita.